sebenarnya ini ada kegelisahan Ustadz, makanya perlunya kajian tuh buat kita jadi trigger tuh ya, trigger tuh apa ya, pemicu, Iya, buat iya, pemicu gitu, penyemangat, pemicu, penyemangat ya. pemantik. Iya, karena ya di umur saya kan udah hampir kepala lima lah Ustadz. Itu Iya, apa ya, keenakan dunia itu udah, kalau saya kayaknya udah males gitu Ustaz. Ini karena saya sebagai suami dan orang tua aja ya, jadi mau nggak mau harus tetap tetap tanda kutip mengejar dunia gitu. Apakah saya salah ya Ustaz ya, karena eh, udah bernikmat-nikmat gitu, kadang aduh iya nih, misalnya mudah-mudahan nggak ria ya, lagi sholat malam gitu enak tuh. Oh tapi harus tidur nih karena besok kalau ngantuk kerjaan jadinya berantakan. Itu kan dunia sebenarnya gitu. Padahal kita lagi berenak-enak dengan ibadah gitu. Bahkan sampai saya itu kalau misalnya cari carian, suaranya agak ini Pak, kadang hilang, kadang ada nih Pak. ya apa namanya, untuk ajak orang yang berpolitik misal gitu, gabung sama ormas gitu, ini saya mengganggu akhirat saya nggak ya? Mengganggu ibadah saya nggak ya gitu, saya takut gitu. Atau misalnya channel nih atau sosial media, ini kan tanggung jawab semua nih kan Ustadz, kita pakai channel seperti ini aja nih, eh, kita dapatnya pahala apa dapatnya dosa gitu. Nah, jadi pertanyaan saya melangkah itu sangat hati sekali. Jadi kadang tanda kutip ya, saya nggak tahu ya, rezekinya jadi ketahan karena saya memilih jangan sampai akhirat saya menjadi taruhan gitu. Karena kan saya harus ngasih makan anak istri juga sesuatu yang halal gitu ya Ustaz. Di umur yang 60 sorry, di umur yang 50 ini, benar nggak sih saya lebih memilih malas gitu sama sama dunia? Itu karena kewajiban aja gitu Ustaz, kewajiban sebagai suami atau sebagai orang tua gitu. Saya sampai berdoa, ya Allah, sampai saya pakai doanya saat itu pemuka Madinah, jadikan saya kaya ya Allah. Kenapa tujuannya? Supaya saya nggak ngejar dunia gitu, saya ngejar akhirat, tinggal dunia yang ngejar saya. Oh tanda satu satu lagi nih Ustaz, saya nggak sebut lah, lagi viral nih, ada selebritis, mungkin dia kepleset ya ngomongin tentang ngapain sih menjadi penghafal Al-Quran gitu. Karena lebih baik, memang sih dia bagus sih, penghafal Al-Quran itu sebaiknya lebih baik mengerti maknanya dibanding hanya menghafalkan. Cuman masalahnya yang ngomong atas kebuka bawah kebuka. Bukan domainnya dia untuk ngomong seperti itu gitu. Padahal kan kita tahu penghafal Al-Quran itu memberikan mahkota kepada orang tua sebenarnya gitu ya kan. Ya mungkin dia nggak tahu itu gitu. Nah, pertanyaan saya itu, benar nggak sih saya ngejar dunia, bahkan saya doanya seperti pemuka Madinah, sahabat saat gitu, untuk saya dikayakan supaya saya nggak ngejar lagi dunia gitu. Karena hafalan Al-Quran saya jadi nggak nambah-nambah nih. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa
bil masyriqi wal maghribi Rabbis samawati wal ard. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki penjuru barat dan timur, juga penjuru langit dan bumi, yang senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat walidil ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat memiliki waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Tak lupa salam kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Sayyidina Nabina Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakminu fillah, jazakumullah wa yakum. Masih di channel kesayangan kita, channel Mainu Mengaji, bekerja sama dengan Tajwid Online atau KHO Official. Insyaallah akan membahas di Al-Quran Al-Karim, masih di surat An-Naba surat 78. Sekarang masuk ke ayat 31. Masih di bab masih di surat An-Naba. Alhamdulillah, kajian kami masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Habibullah. Alhamdulillah beliau sudah hadir di antara kita. Semoga beliau diberi kesehatan, diberi kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Dan selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi para filah selaku penuntut ilmi, talibul ilmi, wabil khususon anak al-fakir. Dan tanpa berpanjang kata, untuk waktu dan tepat kepada gurunda, tafadhol masfuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan wa nisaa. واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Silakan dibuka kitab Al-Qurannya, masih surat An-Naba ayat ke-31 ya. Kita ketemu beberapa ayat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaika mafahadaika wa a'naba. Wa tawaiban atraba wa tawaiba atraba wa ta'san bihaqa. Dapat dulu ya. Nah, kalau waktu kita lanjut. Innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mafaza, tempat atau waktu yang menang ya. Faza itu menang atau berhasil atau sukses ya. Hadaika wa anaba. Ya, kebun-kebun dan anab itu anggur ya, anggur-anggur. Wakawaib jamak ya, jamak dari ka'bun ya.
Ka'bun, Ka'bain, mata kaki. Ya, kita waktu wudhu kan basuh dua alas sampai ilal Ka'bain kan, sampai dua mata kaki. Ka'bun ya, kata-kata Ka'bun. Jamaknya tawaf. Cuma diartikan itu di cuma itu apa? Gadis-gadis. Buah dada ya. Oh, boleh. Oh. Buah dada. Cuman ini sebenarnya bukan buah dada tapi mata kaki. Maksudnya bidadari sana, gadis sana mempunyai buah dada yang seperti yang menonjol seperti dua mata kaki. Atroba itu kebaya selevel itu seumuran. Ya, seumuran dengan juga dengan pasangannya. Wakasan bihako, wakasan gelap ya, gelap bihako yang penuh, yang berisi. Berisi apa? Ada yang berisi anggur, ya, berisi susu, berisi homer ya, dan sebagainya. Lalu di ayat sebelumnya Allah berbicara tentang neraka dan penghuninya dan apa saja yang dialami di sana. Ya, begitu angkernya, begitu mengerikannya. Sebagai apa? Sebagai peringatan untuk orang-orang kafir, ya agar dia sadar diri apa mau berakhir seperti ini. Ya, lalu Allah berikan selalu dalam ayat itu biasa begitu ya, kontradiktif dan berlawan dengan yang telah dibicarakan. Itu apa? Surga dan penghuninya. Ya, di ayat Al-Baqarah di awal-awal Allah berbicara orang-orang bertakwa. Lalu lawannya orang kafir, orang munafik gitu kan, yang beruntung dengan yang merugi. Selalu begitu. Ini gaya bahasa Quran begitu ya. Sekarang Allah menceritakan tentang kebalikannya, tentang orang-orang yang beruntung di sana, orang-orang yang mendapat kemenangan. Ya, sebagai apa? Sebagai kabar gembira. Yang tadi peringatan, sekarang kabar gembira buat siapa? Buat siapa saja yang mau menyambut seruan Rasulullah, yang mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Inna lil muttaqina mafaza. Inna sungguhnya. Itu dalam khabar sebenarnya. Inna itu pengumuman, Pak. Ya, sesungguhnya telah terjadi itu kan dia kecelakaan di pengumuman kan? Ya. Yang siapa yang memberi pengumuman? Kalau yang membawa pengumumannya orang-orang di kampung atau bukan wartawan, kita masih ragu dengan kebenaran berita. Tapi ini Allah sendiri yang memberi pengumuman. Ya, segala tauhid penegasan. Inna sesungguhnya kata Allah bil muttaqina, alamnya itu khusus Pak, itu tasbih, kepemilikan. Hanya milik orang-orang yang bertakwa saja. Ya, lamnya lam tambuh. Ya, hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja, malfaza. Faza dikatakan daripada kata-kata faza, ya. Simpaila fa'idun, ya. Faza menang, dia kemenangan. Ya, kalau fa'idun pelakunya, orang yang mendapat kemenangan. Ya, kalau bahasa Arab gampang gitu Pak, sampai minggu depan dia kasih harokat fathah menjadi isim makan atau isim alat zaman. Ya, kalau jadi apa aja, ya tempat bisa waktu. Ya, tempat kemenangan atau waktu kemenangan. Tempat untuk orang-orang yang menang, waktu untuk orang-orang yang menang. Apa aja. Kalau mimnya kasroh, alat. Isim alat kemenangan. Ya. Kalau isim lebihnya doma orangnya, sama dengan pelakunya, sama dengan Pak Izumnya. Muslim mukmin. Mudah sekali luar cara kita ya. Inna lil muttaqina, sesungguhnya kata Allah, kemenangan itu baik tempatnya, tempat bagi atau waktunya, ya,
yang disediakan hanya untuk orang yang bertakwa saja. Selain yang bertakwa tidak berhak tidak lain mendapat kemenangan. Ya, tempat kemenangan bagi orang yang bertakwa apa? Surga yang begitu indah dan tempatnya nyaman, ya, menyenangkan, memuaskan. Waktunya long term, ya, selamanya. Kan percuma Pak, ya sia-sia, ya nggak enak juga ya. Dan surga cuma 60 tahun, ya kita juga ada waktunya kan. Iya, panjang, nggak ada batas waktu. Selama itulah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang tidak mengenal kata mati, maka disebut hari akhir, hari yang terakhir. Tidak ada lagi hari, tidak ada hari itu. Panjang. Dan umur kita kan dari bilangnya umur kita sebaya 33 ya, muda saja pulang dengan tua tua. Ya, inna lil muttaqina mafaza. Nah, kemenangan itu hanya diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Kira-kira kita bukan? Iya kan? Maka kita harus tahu Pak, ini orang yang bertakwa itu apa? Nah, kita ada nggak di situ, ciri-ciri di situ. Anda bisa lihat surat Al-Imran ayat 23, ini orang-orang yang bertakwa. Apa coba? Silakan dibuka. Surat ketiga ayat ke-133. Ya. Ada? 133 ya Ustaz. 133 Al-Imran. Wasari'u. Silakan dibaca. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iya, bersegera. Dan mereka bersegera kepada maghfirah, ampunan Allah dari Tuhan mereka. Artinya orang-orang ciri orang yang bertakwa dia tidak berlarut-larut dalam dosa. Pada saat dia melakukan dalam kesalahan dia segera sadar, mohon ampun segera, bersegera. Jika ada enggak Pak, kalau kejar dunia segera banget, cepat-cepat. Dia bersegera, berlomba, berlari. Kalau dunia dikejar, jangan ditinggalin. Pada kata Quran apa? Untuk dunia berjalan saja, masa berjalan. Ya, untuk akhirat berlari, berlomba, bersegera. Nah, ini ayat sampai ayat ini bersegera pada ampunan dari pencipta kalian, dari roh kalian. Ya, itu ciri pertama. Yang kedua apa? alladzina yunfiqun, orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Orang berinfak dalam keadaan lapang, ya wajar. dalam keadaan sempit bisa nggak? Padahal kalau dipikir lebih mendalam, berinfak, bersedekah, memberi, yang beramal itu lebih mudah pada saat dia di kala sempit Pak, di kala miskin, di kala susah, lebih mudah padahal. Ya, kenapa contoh? Yang susah nih, ya, si A punya uang 200.000, kira-kira dia berarti nggak infak 100.000? Waduh, itu mikirnya berkali-kali. Berat. Berani Pak, banyak yang melakukan itu Pak. Dipikir 200.000 kali 100.000 masyarakat dulu Pak. Iya. Banyak yang melakukan itu, tapi coba kalau orang kaya bisa nggak seperti dia? Uang 2 miliar, Setengahnya. kita 1 miliar. Kan sama-sama setengahnya Pak. Iya. Sama-sama 50% itu berat. Maka saya bilang infak itu paling mudah pada saat sekarang ini. Ya, bicara orang-orang kebalikannya, orang-orang bicara antara sedekah saya mau infak, sedekah berbaik. Nggak kaya-kaya. Orang-orang yang lagi punya. Lagi belum ada, ngomongnya begitu Pak, biasa itu. Ya, udah ada beda lagi ngomongnya. Ya kan? Nah, ciri kedua, yang pertama sih, apabila ada kesalahan, segera minta ampun. Taubat segera itu paling minimal. Yang kedua, berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Sempit dia berinfak, lapang sudah terbiasa. Ya, karena kita ada di situ. Karena
Karena hanya orang bertakwa yang dapat kemenangan nih Pak, apa aja. Hmm. Minal aidin wal faizin gitu kan, faiz kan. Iya, iya. Lalu yang ketiga apa? Masih ada apa? Wal-kadhimin. Menahan amarah. Menahan amarah. Dia diapain pun sabar, Hmm. nggak cepat emosi. Karena dia yakin semua datang dengan izin Allah, semua datang dengan kehendak Allah. Bukan nggak boleh marah pada hal-hal tertentu. Ya. Ya, kalau agama Dina wajib marah Pak, Benar. Nabi Dina wajib marah Pak, ya kan? Tapi kalau harus diri kita yang hina, ini kita hina kan? Iya, iya. Kemana-mana kotoran kan? Kita di WC berjalan Pak, Bisa berjalan. WC berjalan kita, kemana kotoran? Di mata ada kotoran, di hidung ada kotoran, di telinga ada kotoran. Kita di WC berjalan. Hmm. Ya, diciptakan dari air yang begitu, Dari air mani meninggal dari ya, bangkai. mati jadi, Bangkai. ya, ya terus Kotoran semua. kemana-mana bawa kotoran. Apa yang dilanggar? Kalau nggak punya amal, Yes. ya maka jangan amal lah. Tuh Nabi udah kasih contoh, jadi jangan. Iya. Saya udah pernah belum dakwah di hidup coba dilihat orang. Belum pernah kan? Iya. Nabi sudah dari orang dikasih kotoran, orang yang paling mulia. Iya, menahan amal. Kalian keempat, apa lagi katanya? Wal afina. Oh, pakai jamak lagi ya. Wal afina Memaafkan. anin nas. Memaafkan. orang lain. Meminta maaf kalau kita salah Wajar. saja, salah. Iya, Iya. memaafkan orang yang minta maaf wajar juga Pak. Orang minta maaf karena salah, kita maafin, bukan. Patutnya begitu kan? Tapi minta maaf kalau kita yang benar Pak. Hmm. Nah ini yang repot. Iya. Gak semua orang bisa. Berat. Dia yang salah, haruskan dia. Nah harus saya yang minta maaf. Iya kan? Jadi gimana? Kan berat, tidak gampang, tidak semua orang bisa. Ya, kita harus minta maaf pada orang yang bersalah kepada kita. Ini kan aneh. Nabi diludahin, tapi datang. Mana yang udah saya? Oh sakit. Disamperin lagi. Kita sama Nabi bisa tuh, disuapin Pak. Iya kan? Masya Allah. Belum lagi Pak. Udah sih, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang Allah suka orang yang berbuat baik. Muhsin selalu berbuat baik Pak. Karena Hasan kan muhsin orangnya. Hmm. Ya, dia selalu berbuat kebaikan. Kita ini kan bergerak pribadi ya, pada kita salah, menahan amarah, bawa bersedekah, Berinfak. menahan amarah. Jadi kepada orang lain tuh ya. Itu semua kebaikan kan. Dan dia continue berbuat kebaikan. Iya. Nah, dari kelima tersebut ciri-cirinya ditekus Pak. Iya. Bersegera kita termasuk Harus semua ya. termasuk gondreng. Kalau enggak silang. Gondreng, silang. Nah, kita merenungkan nih. Mana yang belum? Yang mudah kita pertahankan, yang kurang, yang belum kita mulai. Ya, karena kalau ciri-ciri golongan satu kan betul ini Pak, betul ya. Disebut Pak Romi, kalau Budi Syahbudin ya, dari Budi apa? Budiman RBS Safri. ya. Nah, ya kan dengan ciri-ciri Pak. Seseorang dibilang Romi, karena ciri seperti Romi, ya kan? Kalau satu kurang cirinya, itu bukan Romi nih, bukan Romi yang saya kenal. Ya kan gitu ya. Nah, dia orang bertakwa bisa terpakai Pak. Bukan dia bersegera minta ampun kepada Allah tapi nggak berinfak. Iya. Beri
berinfak tapi nggak memaafkan. Dia satu paket. Sudah kiri. Ya berlepas ya. Nah tinggal kita contreng kilang ketek. Lihat mana yang belum kita usahakan. Yang sudah kita pertahankan. Jangan dibalik. Yang sudah kita gugurkan ya. Jangan dibalik ya. Nah nanti buahnya Pak. Buahnya dari alat Imran 133, buahnya adalah di surat 51 ayat 17 sampai 19. Surat Ad-Dariyat 51 ayat 17 sampai 19. Oh. Kanu 51 qalilan ayat 17. minal laili Ya. ma yahja'un. Sedikit sekali Iya, tidur. suatu malam sedikit Kok sekali susah banget ini. tidurnya, Pak. Oke. Sedikit tidur di waktu malam. Kalau orang tidur malam banyak tidurnya kayaknya kurang itu ya. Lalu ayat 18-nya Wabil ashari hum yastaghfirun. Akhir di malam waktu sahur minta dia ampun. banyak istighfar. Dan aku di waktu sahur. Terus ayat 19 Oh 19 ya. Oh wa fi amwalihim hakul lisaili wal mahrum. Ada harta benda hak orang sudah kebiasaan, miskin Pak. yang meminta dan yang tidak meminta. Sudah kebiasaan. Ya ya. Nah ini ada nggak di kita? Ini 17, 18, 19 ini termasuk ciri-ciri orang bertakwa atau buahnya? Maksudnya? Iya, ada buahnya juga tuh, buahnya tuh yang buahnya tuh apa yang kita juga tadi Pak. Ciri-cirinya ya. Yang lama itu tetap apa juga masih ciri-ciri juga. Ya. Jadi kita termasuk nggak? Oh orang-orang baik. Kalau kita nggak termasuk, tinggal kita usahakan dari sekarang. Kenapa? Kan tadi kata antum usia Nabi, umur Nabi kan 67 tahun ya, yang telah kita sampaikan setiap pekan kan. Ya. Nah, Ya, harga Nabi itu kan 67 tahun. Kalau sampai sekarang, ciri-ciri itu belum ada pada diri kita. Mau kapan lagi nunggu waktu? nah. Ya kan? Inna lil muttaqina mafaza. Nah, kalau sudah dapat itu, maka dia layak mendapatkan mafaza, tempat dan waktu yang dalam Al-Imran 85 yang surat ketiga atau 85 yang namanya kesuksesan, yang namanya kemenangan itu dia terbebas dari neraka, masuk ke dalam surga. Surat ketiga 185, cuman ada ayatnya di tengah-tengah tuh Pak. Ya. Kan ada panjang ayatnya ya, semua ayat yang di tengahnya kalimat tengah. Ya. Siapa saja yang dikuatkan yang keluar dari selamat dari neraka masuk ke dalam surga, itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Bukan di sukses dunia, bukan. Dan dia 185. Ya, nah pada saat di surga nanti orang-orang yang naik mendapat kemenangan dia dapat apa? Dia dapat yang hada iko wa anaba. Hada iko ya jamak dari kata hada apa? Hadiko, kebun. Hada itu kebun-kebun. Ya kebun-kebun yang begitu rindang, ya yang begitu rindang wa anaba dan anggur-anggur. Loh, kita ke surga mendapat kebun doang sama anggur Pak. Ya, ini kiasan sebenarnya. Yang sebenarnya itu surga seperti apa lebih nikmat lagi. Kenapa diibaratkan dengan kebun-kebun? Karena waktu turun ayat ini kan berhubungan dengan orang kafir Quraisy kan. ya. Dikafirkan di orang di Mekah itu kan gersang Pak. Ya. Orang dibilang orang yang super kaya, enak bahagia kalau punya kebun-kebun yang begitu luas, yang begitu rindang. Lalu kenapa anggur? Anggur pada waktu makanan minuman yang berdua yang paling enak. Mahal. Ya, ini kiasan. Artinya bisa jadi nanti apa nih? Tergantung nanti kita mintanya apa. Gitu kan? Itu hanya
hanya contoh sebagai apa? Sebagai apa namanya Motivasi. pemancing ya, pemantik agar kita mau mengamalkan amalan-amalan surga. Ya apa yang sebenarnya sudah seperti yang terjadi kita nggak pernah tahu. Sehingga lebih lagi kenikmatan kita nggak bisa bayangkan. Ya, hada itu wa a'nab wa kawaib jama' dari kabut ya. Kabut itu mata kaki ya, dia mendapatkan kalau ditafsir itu adalah bidadari yang payudaranya, buah dadanya seperti dua mata kaki menonjol, maksudnya bahasa sekarang mah montok ya, di apa namanya dapat di surga ya. Tentunya ini buat laki-laki, bukan berarti perempuan nggak dapat, enggak. Kebanyakan kan memang laki-laki kan pemanisnya tuh buat apa ya, surat Al-Imran ayat 14 kan, laki-laki itu apa namanya ya kesenangannya itu pada perempuan, cenderung pada perempuan lawan jenis. Tapi kalau perempuan tidak, kalau perempuan kecenderungan bukan sama laki-laki bukan, tapi dengan harta kalau perempuan. Harta, perhiasan. Ya sukanya sama harta kalau perempuan. Ya kalau laki-laki dengan wanita. Ya wakawaib atroba yang sebaya. Ini nikmat Pak. Kita dapat pasangan yang sebaya itu nikmat. Iya. Sebaya di sini ya Pak ya. Ada di dunia kita ini sekarang ini ya, ada orang yang muda banget dapat pasangannya tua banget. Iya. Iya kan? Kan nggak nikmat banget itu. Di kondangan udah ada capek sih, contoh si gadis dapat kayak cacing gitu kan. Atau sebaliknya masih muda dapatnya sudah tua. Iya kan? Bagi dia menjalani mungkin, tapi bagi orang-orang yang lihat bagaimana gitu kan. Tapi bisa bilang enggak Pak, itu dapat sebaya. Semua penduduk surga semua sebaya, umurnya sama, kurang lebih 33 tahun. Iya. Semua sama. Nggak ada yang lebih tua, nggak ada yang lebih muda. Makanya nggak ada yang iri-irian. Nah, sekarang kan enggak Pak, mata kita kan ketipu kan. Kata orang rumput tetangga lebih hijau katanya kan. Ya, daripada rumput sendiri. Kenapa? Mata kita sering tertipu. Karena di dunia nggak merata, ada cacat kelewatan, ada yang kurang kelewatan juga. Kenapa? Mata kita tertipu. Ya, tapi di keadaan semua sama seragam. Semua pasangan memandang pasangannya itu nikmat. Nggak tergoda dengan pasangan yang lain. Di sini di dunia udah usia cantik, udah tetap aja masih kurang. Pokoknya ngelirik yang lain lah, gitu kan? Masya Allah. Kenapa dunia tempatnya kurang? Kan dalam dunia itu artinya apa? Pendek Pak, singkat. Artinya kalau dapat istri yang cantik gak ada apa, dia jadi singkat. Kecantikan itu gak lama. Dunia tempatnya pendek, ya, terbatas. Terus mana dulu? Atroba ya, wakasan dihako. Dan diberikan gelas-gelas yang penuh berisi minuman, entah itu homer, entah itu susu, entah itu madu, gitu kan, berisi. Tapi gelas-gelasnya itu ya rapi Pak, ya yang pada saat melihat sudah melihatnya itu apa ya, merasa gimana sih, dihormati. Kadang gitu ya Pak, kalau kita menyambut tamu di rumah kita, tamu-tamu kehormatan gitu kan, kita kan pasti kan menyediakan piring yang spesial, alat makan yang spesial kan, gelas-gelas yang baru gitu kan. Kita spesial mau datang nih, makanan yang istimewa gitu kan. Ya, begitu di surga, melihat alat makannya saja kita udah tertarik, ya. Apalagi menduduk sama ke tempat makanannya. Ya, artinya kenikmatan kedepannya yang di surga itu tidak bisa kita bayangkan. Ini yang sekedar apa ya?
ilustrasi Pak. Kenyataannya udah bilang ya. Supaya Pak, saya mau tanya Pak, sepanjang kita bahas takdir tadi dari ayat 31 sampai tadi ayat 34, kebayang gak tadi yang sebelumnya tentang neraka? Iya, kebayang. Tertutup ya Pak ya? Tertutup ya? langsung. Iya. Padahal baru kemarin Padahal kita bicarakan gitu kan. Supaya Pak, kita ada termotivasi untuk ke sini ke surga, ada kenikmatan begitu luar biasa. Ya, kalau bicara kesenangan tuh loh, saya sakit itu yang sakit pun hilang, Nah. terasa. Kalau bicara kenikmatan, Umar bin Khattab, Pak, saking nikmatnya dia sholat, ditusuk nggak kerasa dia. Dia selesaikan sholat, tapi nikmat sakitnya tak terasa. Yang ini juga sakit tidak terasa. Sama pada kita bicara kenikmatan surga, lupa dengan neraka. Ya, padahal kita kalau bicara tentang neraka, nggak kebayang surganya. Ngeri banget ya. Masya Allah. Baik, sampai dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Potong hukum maaf, silakan kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini ada kegelisahan Ustaz, makanya perlunya kajian tuh buat kita jadi trigger tuh ya. Trigger tuh apa ya? Pemicu. Iya, buat pemicu. iya, Gitu. pemicu. Penyemangat ya. Pemantik. Iya. Karena ya di umur saya kan udah hampir kepala 5 lah Ustaz. Itu Ya. apa ya? Keenakan dunia itu udah, kalau saya kayaknya udah males gitu Ustaz. Ini karena saya sebagai suami dan orang tua aja ya. Jadi mau nggak mau harus tetap tanda kutip mengejar dunia gitu. Apakah saya salah ya Ustaz ya? Karena udah bernikmat-nikmat gitu, kadang aduh iya nih, misalnya mudah-mudahan gak ria ya, lagi sholat malam gitu enak tuh, tapi harus tidur nih karena besok kalau ngantuk kerjaan jadinya berantakan. Itu kan dunia sebenarnya gitu. Padahal kita lagi berenak-enak dengan ibadah gitu. Bahkan sampai saya itu kalau misalnya cari Suaranya agak ini Pak, kadang ini ada nih Pak. apa namanya, untuk ajak orang yang berpolitik misal gitu, gabung sama ormas gitu. Ini saya mengganggu akhirat saya nggak ya? Mengganggu ibadah saya nggak ya gitu. Saya takut gitu. Atau misalnya channel nih atau sosial media. Ini kan tanggung jawab semua nih kan Ustaz. Kita pakai channel seperti ini aja nih. Kita dapatnya pahala apa dapatnya dosa gitu. Nah, jadi pertanyaan saya melangkah itu sangat hati sekali. Jadi kadang tanda kutip ya, saya nggak tahu ya, rezekinya jadi ketahan karena saya memilih-milih jangan sampai akhirat saya menjadi taruhan gitu. Karena kan saya harus ngasih makan anak istri juga sesuatu yang halal gitu ya Ustaz. Di umur yang 50 ini, benar nggak sih saya lebih memilih malas gitu sama dunia? Itu karena kewajiban aja gitu Ustaz. Kewajiban sebagai suami atau sebagai orang tua gitu. Saya sampai berdoa, ya Allah, sampai saya pakai doanya saat itu pemuka Madinah, jadikan saya kaya ya Allah. Kenapa tujuannya? Supaya saya nggak ngejar dunia gitu. Saya ngejar akhirat, tinggal dunia yang ngejar saya. Oh, tanda satu lagi nih Ustaz. Saya nggak sebut lah, lagi viral nih. Ada selebritis, mungkin dia kepleset ya, ngomongin tentang ngapain sih menjadi penghafal Al-Quran gitu. Karena lebih baik, memang sih dia bagus sih, penghafal Al-Quran itu sebaiknya lebih baik mengerti maknanya dibanding hanya menghafalkan. Cuman masalahnya yang ngomong atas kebuka, bawah kebuka. Bukan domainnya dia untuk ngomong seperti itu gitu. Padahal kan kita tahu penghafal Al-Quran itu memberikan mahkota kepada orang tua sebenarnya gitu ya kan. Ya mungkin dia nggak tahu itu gitu. Nah, pertanyaan saya itu, benar nggak sih saya ngejar dunia, bahkan saya doanya seperti pemuka Madinah, sahabat saat gitu, untuk saya dikayakan supaya saya nggak ngejar lagi dunia gitu. Karena hafalan Al-Quran saya jadi nggak nambah-nambah nih. Iya.
Insya Allah ya. Ya pertanyaan begini Pak, satu, iya kan, rezeki setiap manusia kan telah dicatat ya Pak ya, telah ditentukan ya, Nah, betul ya. Tapi nggak ada kasih tahu berapanya kan, karena nggak dikasih tahu jadi kita orang-orang jadi karena itu bahasa kasar gambling gitu ya, iya, iya, iya. kita pertaruhkan, Hmm. ya. Nah, karena kita nggak tahu rezeki kita berapa, ya nggak usah dipikirin berapanya, pastiin saja. Saya nggak kelaparan, pastikan saja anak saya udah ada rezekinya. Saya bukan yang ngasih rezeki kepada anak saya, kepada istri saya pun sama, tapi sedangkan mereka pemakan rezeki, ya kan? Nah satu pada saat ini kita tinggal dijawab ya, dengan antum taat, ya dengan seorang itu taat atau seorang itu maksiat, apakah mempengaruhi rezekinya? Bertambah berkurangnya? Oh, saya nggak tahu Ustaz. Oh, rezekinya nggak berkurang ya, pasti udah dipatok segitu kan. Artinya seorang itu mau taat kayak mau maksiat kayak rezeki nggak pengaruh, udah tetapkan sama Allah kan. Nggak tahu juga berapa yang mempengaruhi keberkahannya kan. Ya, betul. Ya kan. Nah, jadi karena taatnya seseorang bukan untuk menambah rezeki, Iya, bukan. iya, iya. Ya kan. Itu jadi sangat-sangat mirip sekali status sosial jadikan standarisasi tingkat ketaatan seseorang. Semakin kaya, semakin taat seorang, enggak juga kan? Kan mirip kalau jadi standarisasi gitu kan. Ya Nabi berarti Nabi paling miskin begitu ya. Baik. Nah artinya kalau antum tidak tahu rezeki antum berapa, pastikan saja Allah itu sebaik-baik pengatur. Ya kan? Tugas antum mah banyak keluar dari rezeki. Tapi jangan kejauhan juga keluar aja gitu. Terus susah baliknya gitu. Susah balik. Ya kan? Ya harusnya keluar rezeki antum sudah ada, gitu kan? Keluar dari rumah perintahnya kan, bertebaran di muka bumi. Iya kan? Nah, ada satu ganjaran apa namanya apa ya? Janji Allah buka surat An-Nisa Pak, ayat ke 100 ayat 100 tentang hijrah. Oke. Wa man yuhajir fi sabilillah yahjid fil ardi muragaman katsiran wa Berapa? Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Betul. Yang ngomong siapa tuh Pak? Allah. Kata Allah apa? Siapa saja Siapa saja. yang berhijrah, apa tuh hijrah Pak? Pindah kan? Iya. Ya dalam materi asbabul nuzulnya dari Makkah ke Madinah. Iya, iya. Ya, siapa saja yang pindah hijrah ya dari Makkah ke Madinah, tapi bisa dilihat tujuannya. Ya kan? Ya. Bisa dilihat Pak. Bukan pekerjaan, bukan. Apa jawab syaratnya? Dia akan mendapatkan bumi yang luas. Artinya Pak, lebih banyak, lebih baik daripada yang ditinggalkan. Ya. Nah, pada saat pada perintah hijrah ayatnya turun, ya, kan dia sudah pindah dari Mekah ke Madinah kan? Iya. Mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi. Iya. Umar bin Khattab terang-terangan Pak, ada yang berani dia menjaga-jaga Umar bin Khattab. Tapi ada yang sembunyi takut dibunuh Pak, Iya. karena pertaruhan nyawa. Ya kan? Nah, dan siapa yang pada saat dia hijrah, sebelum keluar dari rumahnya, lihat hijrah tuh, apa yang dibayangin Pak? Kalau nggak punya iman bahaya Pak.
kita ke Madinah apa iya kita dapat kekayaan kalau kita kekayaan kan dari ayat begitu dia kan lu yang luas ya atau kehidupan yang lebih luas tanah yang luas khair lagi yang banyak yang baik ya kan mau keluar rumah nih bener nggak ya entah kalau sampai sana nggak banyak nggak bener lagi duit kita itu kata kacamata iman dia sampai Pak Abdurrahman bin Auf kaya nggak Pak di Mekah dia kaya nggak Siapa Ustaz? Abdurrahman bin Auf kaya nggak di Mekah sebelum hijrah Abdurrahman bin Auf sebelum Kaya, Pak. hijrah dia kaya. Di Madinah dari nol lagi Kaya, tapi Pak. kaya lagi. dari Mekah udah kaya ayat ini turun dia pindah Pak berangkat Mekah dari ke Madinah Ditenggalin hartanya. itu kita sama kafir Quraisy dia kafir Quraisy kalau kamu mau ikut mau menyusul ke sana ke Madinah harta nggak boleh dibawa oh silakan ambil saya nggak butuh sampai di Madinah langsung kaya Pak Enggak juga, dia dari nol. enggak Pak mana nih katanya jauh lo kaya di barang sampai yang di hijrah itu tuh nggak kaya ya endingnya Pak ya tapi bisa dilihat tadi ya ada seorang tua dia kan cara dari terakhir ada tuh Pak barang sampai keluar ada kan Ya. dari rumahnya dengan tujuan hijrah ke Allah dan Rasulnya ya kan lalu dia menemui kematian Ya. ya maka fakot saupo itu telah tetap Fakat waqa'a ajruhu Allah. ya waqo tetap ajrunya pahalanya ganjarannya atas Allah Di sisi Allah. artinya kata Allah barang siapa yang keluar saya dari rumah satu langkah dia mati surga ada orang tua dia punya harta banyak sakit Pak bed 69 orang hijrah boleh gak hijrah kalau ada uzur sakit tua anak kecil wanita ayat 69 nya dia orang tua ini sakit pula gak bisa jalan ditandu dia milih hijrah apa ngomong ke yang lain tolong antarkan saya ke Madinah bertemu Rasulullah harta saya ambil bagi siapa saja yang bisa mengantarkan saya ketemu Rasulullah silakan harta saya ambil dipadu Pak kayak dia ke Sudirman tapi nasibnya itu ya Rasulullah dia mati di perjalanan ya bayangkan dengan kita yang banyak kita mohon maaf kita keluar dari negara kita apa tujuannya kita tugas biasanya adalah kan dunia tapi cari udah Allah bisa begini jadi gak usah takut dengan rezeki Allah gak usah takut ya apalagi kita punya keahlian seorang dosen ya kan dosen baik gak usah takut dengan rezeki Allah kenapa? Bumi ini hanya diwariskan kepada orang yang beriman jelas Pak dan saya tidak menyarankan antum masuk anggota ormas politik ya kenapa? Nabi gak berpolitik Pak dari awal sampai akhir maksudnya ke partai politik itu kan politik diatur kalau Islam tapi gak berpolitik ikut partai mana gitu ikut partai Abu Jahal enggak ikut dia dakwah saja dia dakwah saja terus dia nggak ikut partai apa lagi itu tanya antum ya apapun gitu saya milih channel pun nggak bisa yang sembarangan kalau nggak ada manfaat buat orang karena nih channel kalau misalnya saya pun meninggal ini kan jalan terus nih iya kalau saya dapat pahala jariah kalau dapat dosa jariah kan bahaya saya jadi saya harus hati-hati juga gitu. Betul gitu Ustaz ya makanya ya berilmu ya dan aslinya dengan guru nggak sembarangan gitu kan punya guru saya juga punya guru gitu kan ibarat saya punya guru saya punya guru lagi gitu kan tidak sendirian
Jadi pada saat saya punya banyak masalah Pak, saya datang ke guru saya kayak kemarin kan, saya mampir sama guru saya main kan terakhir. Ya walaupun udah selesai saya ngaji sama beliau, selesai sowan gitu kan. Ya saya masih ngirim verbal ke beliau gitu kan, buat matanya kan mata udah agak sedikit terganggu kan, ada 75 apa terus gaknya gitu ya. Dari sana tetap sowan ngobrol, apa aja ngobrol aja kalau ngibul gitu kan. Kenapa kalau ketemu guru tuh apa ya? Bisa curhat masalahnya Senang Ustaz. sekali Pak. Iya. Iya, kadang-kadang tuh enak banget lah kalau guru saya tuh. Ya, ya Bu Juni tahu guru saya nanti ajak kan Bu Nomi itu kan, yang Sabtu itu kantor kan. Jadi kadang ke rumah saya juga. Jadi gitu Pak, fokus dakwah. Nah, boleh jadi tukang kayu boleh, mau tukang dakwah juga boleh kan, atau kedua-duanya. Ya. Kalau ketemu tukang kayu, ya seperti apa namanya tadi yang ada cerita tadi kan, kalau menjadi tukang dakwah ya apa Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i dakwah tapi nggak punya harta Pak, punya apa kalau mau jadi dua-duanya tukang kayu dia tukang dakwah juga itu kan. Imam Malik Iya. Imam Malik dia kaya dan dia sekarang final juga, tinggal di tangan itu. Nah Ustaz, satu lagi amanah dari netizen ya Ustaz. Pertanyaan dari netizen. Ya. Mana ya? Dari YouTube Pak. Biasa ada orang yang bisanya curhat bisa dari WhatsApp, dari ngomong langsung. Saya kumpulin, saya bilang nanti saya terusin sama Ustaz saya dan mungkin di channel, jadi ini bisa jadi pelajaran buat yang lain. Walaupun saya kasih jawabannya gitu, biar dia lebih mantap lah gitu. Nah jadi ada kan pernah kita bahas tentang warisan ya Ustaz. Cuma nih ada warisan yang belum bisa dijual gitu. Contoh rumah. Ini rumah susah banget dijual nih Ustaz. Akhirnya dikontrakan. Memang sih hasilnya nggak besar gitu, tapi orang ini hati-hati gitu Ustaz. Nah jadi ahli warisnya itu dua anak perempuan, yang meninggal itu laki-laki, ayah itu meninggalkan dua anak perempuan, satu istri, satu ibu, satu adik perempuan, dua adik laki-laki. Pertanyaannya dia, apakah uangnya cuma 2.150.000? Karena ini uang kan kontrak itu nggak besar lah gitu, ini kontrak sekali bayar 3 bulan gitu. Nah ini si ahli warisnya tadinya mau bagi 3 aja, mau dibagi 3, jadi bibi, paman sama neneknya udah diserahin aja ke anak-anak nih, si dua anak perempuan sama istri gitu, dibagi 3 aja gitu. Apakah dibagi ahli waris gitu? Nah dia hati-hati aja gitu. Nah tadi saya udah kasih nih, kalau menurut ahli waris seperti ini nih, yang pernah Ustadz ajarin. Jadi istri dapatnya 1/8, ibu dapat 1/6, anak perempuan 2/3 bagi 2, paman dapat sekian persen, bibi sekian persen. Nah hasilnya seperti itu gitu. Pertanyaan pertama Ustadz, apakah kontrakan ini harus dibagi seperti pembagian ahli waris, atau boleh ya dibagi rata aja lah gitu? Pertanyaan satu itu dulu gitu Ustaz. Baik. Ini ahli waris itu ya harus tahu mana yang terhijab, mana yang tidak, mana yang terhalang, mana yang tidak. Ya, ahli waris itu pada saat seorang mati lihat ke atas, ke bawah dulu Pak, jangan ke samping. Oke. Kalau ke samping pasangannya ya. Kalau yang mati laki-laki lihat dia punya istri nggak? Ke atas punya orang tua nggak? Ke bawah punya anak nggak? Samping itu adik kakak. Ya paman bibi itu samping Pak. Ya jadi jalurnya ke atas bawah dulu ya.
Baik, jadi pertanyaan adalah yang mati seorang laki-laki kan, Ya. dia meninggalkan seorang istri. Ya. Nah lihat istrinya nih, punya anak ya, punya anak, berarti dapat 1/8. Ya. Dapat tuh istri 1/8, Betul. ketemu poinnya. Ya. Ke atas lihat, ada di atasnya bapaknya. Ada ibu. Bapaknya ada nggak? Bapak nggak ada. Bapak kalau ada ibu. Ibu. Kalau ya, jadi ibu dapat 1/6, bapak dapat 1/6 Pak. Kalau dua-duanya ada, Oh iya. Oh, oke. Iya. masing-masing ya. Ibu 1/6, dua-duanya dapat Pak. Masing-masing 1/6. Iya, iya, iya. Nah bapaknya ada nggak? Bapaknya nggak ada. Tinggal ibunya Bapak, doang. ya nggak ada. Kayaknya ada nggak? Nggak ada. Udah nggak ada. Nggak ada. Berarti tinggal ibunya doang. Ibu doang. Ya dapat 1/6. Benar. Benar. Jadi 1/8, 1/6. Ya. Ke bawah, ada nggak anaknya? Anak 2 perempuan. Anak perempuan, 2/3. 3 bagi 2. Ya kan? Laki-laki ada nggak? Nggak ada. Nah, anak laki-laki bisa ke asobah tuh nanti. Oh. Ya kalau anak laki-laki nggak ada, bisa apa namanya ke saudara laki-laki. Anak perempuan nggak ada, saudara perempuan dari situ asobah Pak. Ya, karena anak laki-laki ada, ya apa namanya bisa juga dihabiskan begitu. Maka cara gitu gimana? Yang dapat hak warisnya. Oke. Ya, tidak ada anak waris nih. Apa namanya? Sebentar ya. Anak perempuan ada berapa? Anak perempuannya Pak? Anak perempuan 2. Jadi 2/3 bagi 2 kan Ustaz? Anak perempuan itu 2 anak perempuan dapatnya 2/3. Ya. Baik, apa namanya? Jadi hitungnya 1/8, 1/6, 2/3 dijumlah semua tuh Pak. Ya, ya, ya. Jadi berapa tuh? Sama kan lu penyebutnya. Dua Oke, sebelum dijawab, saya dulu yang ini di belakangannya dulu ya. Ya, ya, ya. Harta waris itu tidak mesti dijual. Oh, gitu. Yang paling penting dibagi Pak, pembagian jelas. Kamu 1/3 ya, kamu 1/6 ya, 1/8. Itu pembagian jelas. Karena Ustaz paham, sudah gampang, ada yang udah dijual, udah dijual di rumah. Betul. Nah, kalau rumah belum dijual, maka kepemilikan dibagi rata tadi, dibagi 1/8 sesuai dengan pembagian hak warisnya. Hak waris. Ya, rumah yang belum dijual itu sama bagiannya. 1/8 buat si istri, ya kan, 1/6 buat si ibu, 2/3 buat anak perempuan. Jelas ya Pak? Benar, jelas. Kalau paman bibi gimana? Baik. Maka paman bibi udah nggak ada, nggak bisa kan, ada masih ada bapak. Oh. Kalau bapaknya nggak ada, baru ke paman bibi. Bapaknya nggak ada, Ustaz? Apa? Ya, bapak nggak ke orang tua. Paman itu masih ada anak Pak. Oh, no. Iya, paman bibi berarti kan adik sama dari simpang mati kan. Iya, paman bibi. Suaranya kok gitu? Ya kan? Agak kedekatan. Paman bibi itu kan artinya adik atau kakak dari si mati kan. Iya, betul. Ini terhijab. Oh, Kalau paman bibi terhijab karena ada anak. Walaupun anak perempuan ya? Ya. Iya. Betul Pak, karena ada. Sebentar, paman bibi terhijab karena masih ada orang tua. Oke. Ya, karena masih ada orang tua. Sedangkan apa namanya adik itu adik kakak ya. Duanya. Apa adiknya bapak, adik ibu boleh. Dia dari si mati. Dan si mati sudah kakek, punya bapak. Adiknya bapaknya kan masih paman si mati kan. Iya, paman. Bibi si mati kan. Betul. Nah ya, paman yang di atas ini nggak dapat kalau masih ada orang tua. Oh, gitu. Iya. Tapi kalau adik kakak si mati kan bagi si anak paman kan. Paman bibi kan. Iya, paman bibi kalau dari anak.
Tahu nggak? Bagi jabatan dari si anak. Tetap penutup, terus karena masih ada anak. Jelas ya? Ya, ya. Kalau nggak begini, paman bibi si mati terhijab kalau masih ada orang. 2. Saudara seibu sebapak dari si mati tertutup terhijab karena masih ada anak. Nah, Jelas lah. ya, ya. Jadi yang dapat warisan cuma ibunya 6, istrinya 8, anak perempuan 23. Oke. Jelas Pak? Jelas. Berarti Ini memang 24 ya. kontrakannya tetap harus dibagi warisan ya? Ya, per 24 Sama ya? bagi ini per 24. Ya, Per ya. 24. Hmm. Dan penyebutnya 3, 4, 8 16. sama 8, 6, 82 per 3. 6 ya. 3, 8, 6, 24 kan. Ya, ya. Ya. Maka bagian itu 24 bagi 8, 3 bagian. Ya. Ya, 4 per 24. Ya. Ya itu 3 bagian. Lalu si istri ya. Istri 3 bagi bagian, ibu 4 bagian, Ibunya 4 bagian. anak perempuan, Begitu ya. ya, Anak perempuan 16. 16, ya. 23 jadinya Pak. 23, iya. Sisanya 1/24 dari mana? Satunya belum bisa namanya di awal Pak namanya. Hartanya jangan ditiru 4 begitu juga. Total hartanya 100% kan. Ya, ya, ya. Sama. Dibagi 23. Oh, Tahu nggak? ya, ya. Kan 23 per 23 sama 1 kan biasanya. Tahu nggak? Paham, paham, paham. Contoh. Berarti 100 dibagi 23 berapa dapatnya? Berapa dapatnya kan? iya, iya, iya. Berarti paman bibi nggak dapat ya? Itu berapa? Karena masih ada orang tua. Orang tua. Iya kan? Terus adik kakak dari si mati juga nggak dapat termasuk dari anak. Jelas ya Pak? Ya, jelas, jelas Ustaz. Cuman pertanyaannya, memang harus dibagi secara ahli waris begitu Ustaz ya? Maksudnya Harus dibagi seperti ini, dibagi ahli waris gitu. iya. Itu kemarin lihat ayat An-Nisa 11, 12 sama ayat An-Nisa yang terakhir tuh. Berapa ayat? Saya lupa 197 kalau salah ya ayat terakhir. Ayat terakhir berapa ayat? 24 beberapa ayat terakhir ya. Suaranya keresek-keresek Ustaz. Jadi itu hanya pada halo, Nah ya, keresek-keresek gitu. sudah, Coba Ustaz. sudah ya, Nah itu jelas itu Ustaz. jelas Pak. Nah itu jelas. Berarti setiap Setiap mati lihat tuh apa ahli warisnya yang masih laki-laki ya si istri ya masih perempuan suaminya dia ya, ya. ya Pak ya saya coba lihat ke atasnya ada nggak Ya, ya, iya, iya. Saya udah paham sih di situ. ya ke bawahnya ada nggak kalau ke atas kan atasnya cuma apa bapak ibu kan betul kakek nenek kan. Ya. Nah, bapak ibu juga sejalan dengan paman bibi. Paham nggak, Pak? Paham nggak, Pak? Paham, paham. Ustaz. Saya Paham, paham, gambar ya. Ustaz. Paham Ustaz. Ya, cuman maksud saya Oh, paham. berarti Baik. setiap bayar kontrakan itu harus dibagi seperti itu gitu Ustaz. Iya. Nah oke, berarti itu Karena pertanyaannya. kontrakannya dia kan punya masing-masing satu kesatuan. Betul, Pak. betul, betul. Iya kan? Maka ada hak 1/8, 1/3 tadi, 2/3 tadi sama 1/6 kan. Nah, Kalau ada 1 juta ya dibagi sama. ya. 1 juta berapa tadi? 2.150.000. 2 juta 150 bagi 23 berapa, Pak? Itu. Ya, ya, ya. Kalkulator. 2 juta bagi 125 bagi. Ya, ya, saya udah ngerti Maka sih Ustaz. juga- Perhitungan itu udah ngerti saya Ustaz. Jadi Ya. setiap bayar kontrakan kurang lebih seperti itulah. Ya. Ya. Sekarang pertanyaan kedua Ustaz. Kalau misalnya si ahli waris yang lain itu, jadi ini kan karena si
si ibunya atau istri almarhum kan cuma dapatnya sedikit Ustadz istilahnya, cuma 8. dapatnya 1/8 ya kan, bahkan nenek itu atau ibu itu dapatnya 1/6, anak-anak 2/3 gitu. Nah ini anak-anak sama nenek, karena nenek kan udah punya istilahnya punya anaknya juga sukses lah istilahnya gitu, anak-anaknya juga ya lumayan. Nah si istri ini atau pasangan si almarhum ya alham itu sedikit. Nah ahli-ahli waris yang lain sepakat dibagi dia mau kasih ke si istri, boleh nggak gitu Ustaz? Boleh. Asal dibagi dulu. Ya asal dibagi dulu. Ya kalau dibagi udah akad udah selesai nih Pak. Nah sekarang ngasih itu jangan ngasih ke ibunya, ke istri tadi kan, Iya, istri iya, almarhum kan. Kan saya juga boleh Pak. Ngasih antum boleh. Kan udah miliknya. Iya. Ya. Maka ngasih ke istri almarhum boleh nggak? Boleh. Karena sedekah nantinya. Jatuhnya sedekah ya. Atau hibah. Jelas ya? Jelas, tapi nggak Atau boleh. nggak diterima nggak apa-apa juga, asal ada ucapan. Oh gimana? Contoh, saya dapat 1/8 tadi kan, apa 1/6 katakan. Orang tuanya nih, saya dapat 1/6. Saya bilang aja, jatah saya 1/6, Oh. saya bagi kasih buat mantu saya setengah. Boleh. Ada ucapan, ada Harus saksi, ada boleh. ucapan, betul. Ada ucapan, ada saksi ya Ustaz ya. Ya, Clear berarti. clear kan? Ya. Tapi memang seharusnya dipercepat ya Ustaz ya. Ini jadi pikiran jadinya. Jadi Harus pikiran. dipercepat karena itu perintah Quran Pak, ayat 11-12 tuh. Kalau tidak dipercepat dibagi, kita nggak pernah tahu dari ahli waris itu Betul. siapa yang menyusul ke si mayit. Betul. Kalau ada yang mati lagi, makin repot lagi, tak mau berantakan lagi, mau disusah lagi. Gitu. Oke. Dibagi segera, bukan di pembagiannya diatur aja, bukan dijual di hartanya, dibagikan ya. Yang penting pembagian jelas. Saya 1/8 ya, gitu. Bukan jual enggak. Jadi nama pertanyaan gue deh. Satu lagi deh. Ya, Nah, boleh. misalnya kan ibu nih, ibu kan, ibunya almarhum kan, dia arham kan udah sepuh ya Ustadz ya. Ini rumah masih belum kejual nih Ustadz. Kan dia seharusnya dapat 6. 1/6 kan? Iya 1/6 kan? Ya. Kan udah haknya dia 1/6 nih. Tiba-tiba dia meninggal, rumah kejual. Nah si ibu masih dapat nggak nih Ustadz? Ya 1/6 dibagiin Pak. Oh, oke. Berarti memang 1/6 hartanya jadi- si ibu ya. 1/6 itu jadi 1/6 jadi ahli waris, jadi hak Oh, waris. oke benar berarti. Oke, syukur. 1/6 dan harta lain yang dipegang Ya. sama si ibu tersebut kalau Ya. masih ada dibagi bagi waris. Oh, iya, berarti benar. Nanti lagi deh, Ustaz. Enak kalau ada pertanyaan. Ya, nanti ya Kita di nanti sesi. ini aja Pak buat satu sesi diskusi tentang waris. Iya. Power off. Oke, insya Allah Ustaz, nanti kita atur lagi schedule. Nah, syukur khair Ustaz. Ya ikhwan fillah, jazakumullah wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Seperti biasa mengutip firman Allah, wa qul haq min rabbikum famangsa falyu'min famangsa falyakfur. Barang semua yang benar datangnya dari Allah. Siapa yang ingin beriman silakan beriman, siapa yang kafir silakan ia kafir, dan hati-hati karena umur kita tidak jauh antara 60 sampai 70 tahun saja sesuai dengan sabda Rasulullah. Hisaplah diri kita sebelum kita dihisap olehnya. Semoga segala kesalahan dimaafkan, diampuni, dan diganti pahala yang berlipat gandakan dengan maha murahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dakwah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukran, jazakallahu khair Ustaz.
Nanti kita ngobrol lagi. Insya Allah. Ana live Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.